Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Halo pemirsa, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Hari ini berjumpa lagi bersama saya, Rendy Supriyadi, dalam acara Dokter Kito Bersama Kita Sehat. Tentunya hari ini kita masih akan memberikan informasi dan juga pengetahuan tentunya tentang kesehatan. Tema kita hari ini adalah mioma uteri. Ini merupakan penyakit yang kerap kali terjadi pada wanita pada usia suburnya. Lalu, seberapa berbahaya tentunya penyakit ini dan bagaimana tips-tipsnya yang akan disampaikan oleh narasumber kita hari ini. Sudah ada Dr. Elsa Gemitasari. Halo dok. Halo. Sehat kan dok ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dan juga ada Dr. Wenti Arbayeni. Sehat dok kan ini dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ini kita akan membahas penyakit pada wanita dok ya tentunya ya. Mioma uteri. Kalau secara pengertian definisi ini Dr. Elsa, apa mioma uteri dok? Iya, jadi dari kata-kata miom sama uteri ya. Miom itu kan sebenarnya dia adalah otot ya. Jadi memang dia ada pembesaran sebetulnya, pembesaran di otot rahim. Jadi makanya penyakit ini hanya diidap oleh wanita-wanita karena yang mempunyai rahim kan cuma wanita. Jadi dia ada pembesaran di daerah otot rahim yang nanti ada ukuran-ukurannya, nanti ada konsistensinya seperti itu. Oh, berarti memang terjadi hanya pada wanita dok ya. Lalu apakah ini seluruh kalangan usia pada wanita ini bisa terkena penyakit mioma uteri ini dok? Dr. Wenti? Jadi sebenarnya mioma uteri ini kan memang khusus pada wanita karena hanya yang memiliki rahim, karena dia biasanya di dinding rahim. Nah, yang bisa terkena mioma uteri adalah ketika wanita yang sudah mengalami menarke atau sudah mengalami menstruasi karena berkaitan dengan hormon pada wanita seperti estrogen, progesteron dan hormon pertumbuhan. Dan usianya bisa sampai hampir menopause. Jadi biasanya puncak usianya 30 sampai 40 ke atas dan dia akan menurun ketika sudah terjadinya menopause. Ini kalau ada penyakit berarti ada penyebabnya dok ya. Nah, kita akan bahas lebih lengkap dok di selindia kita. Boleh Dr. Wenti yang pertama dok ya? Oke, jadi mioma uteri ini apa sih sebenarnya? Jadi kita harus lihat dulu anatominya ya. Nah, jadi ini adalah rahim perempuan atau rahim wanita. Kalau kita lihat yang pertama di sini ada masuknya ya, di sini vagina. Vagina ini ada dinding-dindingnya yang bergerigi. Fungsinya apa? Kalau kita lihat di sini pertama kali ini fungsinya dia untuk bisa elastis. Jadi yang bisa masuk, bisa membesar, bisa mengecil. Fungsinya apa? Kalau terjadi pembuahan di sini ada bayinya, dia bisa keluar lewat bawah dan dia akan membesar. Jadi elastis. Kemudian di sini kita lihat ada serviks atau leher rahim. Dia ada bagian dalam dan ada bagian luar, eksternal dan internal. Nah, kalau kita balik ke mioma uteri, seperti yang Dr. Elsa jelaskan tadi ya, mio itu adalah otot. Dan mioma uterinya itu adalah rahim ya. Jadi dia itu biasa terjadinya mioma itu di bagian sini, di bagian dinding rahim. Lebih tepatnya menyerang di otot polosnya ya. Makanya terjadinya benjolan-benjolan atau pembesaran-pembesarannya itu kalau orang awam bilangnya kayak bakso. Nah, iya, karena dia persis di sana adalah otot-ototnya yang jadinya membesar atau membulat seperti Itu bakso. apakah bisa dok diraba dari kulit bagian luar kita dok? Ya, jadi tergantung letaknya. Nanti ada jenis-jenisnya dari mioma uteri itu tergantung posisinya. Jadi apabila posisinya di dalam sini dia akan mengganggu ke arah bagian rahim, dia akan mengganggu kesuburan. Kalau dia ke arah luar, dia akan lebih terabah. Kalau dia ke dalam, dia akan menekan organ-organ di dalam. Contoh, ini kan dekat dengan kandung kemih nih nanti ya, sebelah sini ada kandung kemih. Nanti dia akan menekan ke kandung kemih, akhirnya apa yang terjadi? Kencingnya sakit atau susah kencing. Kalau dia menekan ke arah dalam, bisa ke bagian rektum atau ke bagian pembuangan BAB ya. Untuk pembuangan BAB, dia akan kesulitan BAB-nya. Nah, jadi tergantung posisinya nanti ya. Kemudian kalau kita lihat lagi di sini, ternyata di lapisan dinding rahim ini banyak sekali pembuluh-pembuluh darah nih. Yang warna merah, warna biru ini adalah pembuluh-pembuluh darah. Nah, salah satu gejala yang paling khas dari si mioma uteri ini adalah perdarahan. Karena dia akan menekan banyak pembuluh darah di sekitarnya tadi. Yang memang tempat terjadinya mioma uteri adalah di dinding rahim yang banyak sekali pembuluh darahnya.
Ini bisa dibayangkan ya kurang lebih untuk pemirsa TVRI bahwa seperti itu loh bentuknya. Dan memang sekecil ini gambarnya tapi dia akan bisa membesar dan itu merupakan keajaiban ya, Masya Allah. Oke, nah ini kalau kita lihat normalnya tadi seperti ini ya. Tidak dindingnya bagus, tidak ada benjolan-benjolan, kemudian di sini juga nggak ada masalah. Ketika dia terjadinya mioma uteri atau fibroid tadi, tumor fibroid tadi, muncul nih bulat-bulatan di dalamnya yang dibilang kayak bakso karena memang konsistensinya tuh seperti daging ya. Inilah yang terjadi ketika terjadinya mioma uteri. Ini yang normal dan ini yang tidak normal. Jadi ketika tidak normal dia muncul tuh benjolan-benjolannya di mana-mana ya. Oke, kalau kita balik ke definisi, maka mioma uteri adalah neoplasma jinak atau tumor jinak yang berasal dari otot uterus. Otot tadi ya, otot di dinding rahim tadi dan jaringan ikat di sekitarnya. Bisa juga disebut dengan fibromioma atau mioma uteri atau leiomyoma atau fibroid. Itu adalah nama lainnya. Kemudian jaringan mioma uteri ini dia mengandung kolagen dan elastin yang lebih tinggi dan dapat membesar, menyebabkan gangguan yang signifikan pada uterus. Jadi dia bisa semakin besar bisa, dia akan semakin kecil juga bisa. Jadi apakah bisa disembuhkan tanpa harus operasi? Bisa. Dilihat lagi bagaimana dengan satu posisinya, ukurannya, kemudian usianya. Jadi itu bisa mengecil sendiri dok ya? Bisa. Nah, kalau epidemiologinya biasanya paling sering menyerang adalah wanita usia reproduktif ya 20-25%, kemudian usia lebih dari 40 tahun itu 40%. Ras kulit hitam lebih banyak daripada ras kulit putih ya. Kemudian di Indonesia sendiri ada sekitar 2,39% sampai dengan 11,7 ya pada semua penderita ginekologi. Ini di Manado ya, usianya pada 36 sampai 45 tahun. Kemudian lebih sering pada nulipara. Jadi nulipara ini yang belum memiliki anak atau belum pernah melahirkan. Resikonya lebih tinggi. Karena apa? Balik lagi terkait dengan hormonnya tadi. Karena penyebab utama dari si mioma uteri nanti adalah hormonal pada perempuan ya. Kemudian yang biasanya menyebabkan kematian pada mioma uterinya bukan si miomanya, tapi dampak dari miomanya apa saja? Yang pertama anemia berat karena perdarahan hebat. Kemudian bisa lama-lama dibiarkan saja dia bisa berubah menjadi keganasan. Itu yang bisa menyebabkan kematian atau angka mortalitas. Itu begitu walaupun dia itu bisa sembuh sendiri nih dok ya, Ya. harus tetap juga diobati dok ya, karena memang resiko dari efek yang Ya, ditimbulkan. harus tetap dikontrol, harus tetap dikonsultasikan ya. Apapun yang dibiarkan, apalagi ini tumor, kita harus tahu dulu jenisnya. Apakah ini dia akan keganasan atau hanya sebatas jinak dan tetap harus dikontrol ya. Kemudian mortalitas ya tadi komplikasi pembedahan bisa juga. Itu dok, untuk sembuh dari dok ya itu tuh memang harus pembedahan dok, atau memang dia Balik bisa lagi hilang tadi sendiri? tergantung satu ukurannya. Jadi kalau ukurannya kecil bisa disarankan untuk terapi hormonal karena penyebab utamanya adalah hormonal. Tapi lihat lagi usianya. Kalau misalnya usianya sudah mendekati menopause dan ukurannya kecil, biasanya dokter akan memberikan pengobatan hormonal supaya menurunkan ukurannya tadi. Dia bisa mengecil. Apalagi kalau sudah menopause. Kalau sudah menopause, hormon estrogen dan progesteronnya kan akan turun. Jadi dia bisa mengecil dengan sendirinya. Tapi kalau dia sudah besar, terus dan banyak, kemudian sudah mengganggu ke organ-organ lainnya, maka biasanya tindakan selanjutnya adalah pembedahan. Oke, jadi ini ya etiologinya. Penyebabnya adalah estrogen, progesteron, dan hormon pertumbuhan. Jadi mioma uteri biasanya dijumpai setelah menarke atau setelah menstruasi pertama dan mengecil pada saat menopause dan pengangkatan ovarium. Jadi intinya di hormon estrogennya. Ya. Kenapa menarke dini atau yang setelah menarke? Karena dia sudah terpapar dengan hormon estrogen, ya. Semakin cepat dia terpapar dengan hormon estrogen, maka resikonya akan semakin tinggi. Kemudian progesteron juga. Karena dia bisa mengaktifkan sel-selnya, menurunkan jumlah reseptor estrogen pada mioma juga. Hormon pertumbuhan juga seperti itu. Berarti memang ada banyak sekali penyebab dok ya, jadi memang harus lebih diperhatikan lagi mengenai penyakit ini. Nah kita akan bahas lagi dok ya untuk mengenai mioma uteri ini. Untuk pemirsa di rumah jangan kemana-mana, kita akan hadir lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Dokter Kito.